Tahan. Ning Fengzi menyela Ning Rongrong, Grandmaster itu benar-benar sebuah karakter. Kekuatan roh Anda tumbuh 3 atau 4 peringkat dalam 1 tahun di bawah instruksinya, itu masih sangat biasa. Saya sangat mengagumi pendidikan Anda. Tetapi menurut apa yang Anda katakan, 2 bulan lalu Anda masih di peringkat 31. Tapi 2 bulan kemudian Anda sudah mencapai peringkat 37. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning Rongrong tersenyum misterius. Sebenarnya, setengah bulan yang lalu saya masih di peringkat 31. 6 peringkat terakhir ini praktis dilakukan dalam sehari. Rongrong, kamu tidak harus menakut-nakuti kakek. Orang tua keriput itu mau tidak mau membuka lebar matanya. Dia tahu bahwa semakin banyak metode kultivasi yang jahat meningkatkan kecepatan kultivasi, semakin banyak vitalitas yang dikonsumsi. Mendapatkan 6 peringkat dalam 1 hari, itu mungkin menghabiskan hidup puluhan tahun. Ning Rongrong tertawa cekikikan. Apa yang kamu lakukan? Aku masih berpikir untuk memberimu kejutan yang menyenangkan, tapi bagaimana itu berubah menjadi alarm? Sebenarnya bukan apa-apa. Aku baru saja makan sejenis ramuan dan mendapatkan kekuatan sebanyak ini. Herba? Ning Fengzi dengan gugup bertanya secara rinci. Ramuan apa? Ning Rongrong berkata, kakak ketigaku mengatakan bahwa itu disebut sesuatu seperti tulip sutra yang indah. Itu adalah harta karun abadi yang langka. Dalam benak Ning Fengzi tiba-tiba muncul 2 siluet yang baru saja dia temui. Bukankah itu mereka? Tulip sutra yang indah? Paman Pedang, Paman Bone. Pernahkah Anda mendengar tentang ramuan ini? Kedua lelaki tua itu menggelengkan kepala secara bersamaan dengan wajah kosong. Orang tua keriput itu berkata, mungkin hanya benda tua beracun yang Dugubo tahu. Tidak bagus, Fengzi, kita harus segera memeriksa kondisi Rongrong. Jika kebetulan pertumbuhan kekuatan rohnya mengorbankan vitalitasnya, kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya sekaligus. Kakek tulang, saya bilang tidak perlu khawatir. Kakak ketigaku berkata bahwa ramuan itu semua adalah harta abadi yang telah menyerap esensi langit dan bumi, dengan efek yang kuat pada fondasinya. Tidak hanya tidak menyebabkan kerugian, mereka bahkan akan mengkonsolidasikan fondasinya. Lupakan saja. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya akan memberi Anda kejutan nyata. Setelah Anda melihat ini, Anda tidak akan meragukannya lagi. Saat berbicara, Ning Rongrong perlahan mengangkat tangan kanannya. Sinar cahaya warna-warni yang sangat indah mulai menyatu di telapak tangannya. Melihat cahaya mengembun di telapak tangan putrinya, Ning Fengzi tiba-tiba merasa agak aneh, tetapi sesaat dia tidak dapat mengatakan dari mana keanehan itu berasal. Di pagoda yang sangat indah ada 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin roh berputar di tangan kanan Ning Rongrong. Kemegahan yang mempesona segera membuat aula menjadi lebih terang. Sebelum Ning Fengzi bisa melihat lebih dekat, pria tua berpakaian putih di sisinya berteriak kaget, 9 lapisan dan 9 warna, pagoda ubin 9 harta karun? Apa? Ning Fengzi memiliki ekspresi yang sangat khawatir. Dia akhirnya mengerti apa yang membuatnya merasa aneh, justru warna di telapak tangan Ning Rongrong saat dia melepaskan jiwanya. Berbeda dari 7 warna aslinya, ada 2 lebih banyak dari sebelumnya. Itu telah menjadi 9 warna, dan pagoda di telapak tangannya sekarang memiliki 9 tingkat. Sebagai roh pendukung yang paling kuat, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun sebenarnya memiliki sebuah rahasia, dan rahasia ini sebenarnya berhubungan dengan roh mereka. Surga tidak memihak, efek dari Seven Treasure Glazetile Pagoda di medan perang sebenarnya terlalu menakutkan. Oleh karena itu, ia juga memiliki kekurangan. Alasan mengapa Seven Treasure Glazetile Pagoda dikenal sebagai 7 harta karun bukan hanya karena memiliki 7 tingkat. Bahkan yang lebih penting adalah bahwa roh ini hanya dapat menahan hingga 7 cincin roh, 2 lebih sedikit dari roh lainnya. Ini juga alasan mengapa Ning Fengzi, bahkan sebagai guru sekolah, hanya memiliki 70 kekuatan roh peringkat ke-9. Alasan utama dia tidak pernah bisa menerobos ke tingkat berikutnya. Dalam legenda sekolah Ubin mengkilap 7 harta karun. Jika karena keberuntungan, Pagoda Ubin berkilau harta karun 7 dapat berevolusi menjadi Pagoda Ubin mengkilap 9 harta karun, tidak hanya itu akan memperkuat fondasi roh itu sendiri, itu juga akan memiliki lebih banyak lagi. Ruang. Setelah guru roh Pagoda Ubin 9 harta karun mencapai tingkat 9 cincin judul Douluo, dia akan memiliki gelar dewa pendukung, dengan kekuatan untuk mengubah gelombang pertempuran apapun. Saat ini, Ning Fengzi tidak perlu lagi mengkhawatirkan putrinya. Pagoda Ubin mengkilap 9 harta karun telah membuktikan bahwa vitalitas Ning Rongrong tidak diperpendek, sebaliknya telah meningkat secara substansial, dan fondasinya semakin menjadi stabil tak tertandingi. Saat ini,
Hati guru sekolah Ubin berkilau. 7 harta karun ini menderita guncangan yang sama sekali berbeda. Bagaimana dia bisa berharap bahwa mimpi yang dia pegang seumur hidupnya akan muncul bersama putrinya? Kebahagiaan muncul terlalu tiba-tiba, dan dia sekarang benar-benar tidak bernyawa. Bukan hanya Ning Fengzi yang tergerak. Kedua lelaki tua itu juga menjadi sama bersemangatnya. Keduanya memandangi pagoda di tangan Ning Rongrong. Untuk beberapa saat mereka tidak tahu harus berkata apa. Cahaya permata memudar saat Ning Rongrong menarik jiwanya. Kamu harus percaya padaku sekarang. Bagaimana saudara ketiga akan menyakitiku? Bukan hanya aku, masing-masing dari kita mendapat ramuan harta surgawi. Kekuatan roh semua orang meningkat sangat cepat. Bos Dai bahkan sudah menembus peringkat 40, dan dia baru 16 tahun. Tulip sutra yang indah, tulip sutra yang indah. Harta karun apa itu? Ini sebenarnya dapat mempromosikan 7 harta putri saya menjadi 9 harta karun. Jamu seperti itu benar-benar layak disebut harta abadi. Ayah, apakah kamu tidak akan memberiku hadiah? Serahkan cepat. Ning Rongrong mengulurkan tangannya, mengibaskannya di depan Ning Fengzi. Ning Fengzi mengulurkan tangannya ke dalam saku dadanya, mengeluarkan powder shooting shadow dan silence leve dart yang baru saja dia beli hari ini di pelelangan dan memberikannya kepada Ning Rongrong. Saya membeli ini hari ini di pelelangan. Meskipun kekuatan kedua senjata ini tidak terlalu bagus, mereka tetap dapat memberikan perlindungan tertentu. Rongrong, mengapa kamu melihat ayah dengan ekspresi seperti itu? Powder shooting shadow, silence leve dart. Ayah, bagaimana Anda mendapatkan senjata tersembunyi saudara ketiga? Bagaimana Ning Rongrong tidak bisa mengenali senjata tersembunyi merek dagang Tangsan? Ini dibuat oleh saudara ketigamu itu? Dalam hati Ning Fengzi berpikir bahwa itu memang masalahnya. Bahwa pemuda yang tampaknya biasa sebenarnya benar-benar jenius. Ning Rongrong menarik lengan bajunya, memperlihatkan silence leve dart di pergelangan tangan kirinya. Lihat, bukankah ini sama? Keduanya masih yang paling biasa. Saya masih memakai beberapa jenis yang lebih kuat. Kembali kali ini karena aku merindukanmu, dan masalah lain, aku bersiap untuk bertanya pada ayah apakah kita bisa melengkapi klan yang berhubungan langsung dengan senjata tersembunyi ini. Jika digunakan dengan benar, mereka akan memiliki banyak kekuatan. Ning Fengzi perlahan menarik napas, ekspresinya menunjukkan cahaya yang agak serius. Aku benar-benar ingin tahu, saudara ketigamu ini, betapa jeniusnya dia. Orang tua berpakaian putih memikirkannya dalam-dalam. Jika dia benar-benar luar biasa, dia mungkin akan menjadi calon cucu menantu. Wajah menawan Ning Rongrong memerah. Kakek pedang, jangan bicara omong kosong. Hati saudara ketiga sudah diambil. Bagaimana mungkin dia dan aku? Saya? Pada saat ini, bahkan Ning Rongrong sendiri terkejut menemukan Oscar, begitu tampan sehingga wanita pun akan cemburu. Wajah muncul di benaknya. Meskipun dia tidak memiliki keganasan Dai Mubai atau kelengkapan Tangsan, setiap kali Ning Rongrong mengingat Oscar mendorongnya ke bawah saat mereka menghadapi kera raksasa Titan, dia tidak dapat menahan jantungnya untuk tidak berdenyut. Namun, bahkan dia tidak berani dengan enteng menyinggung aturan klan. Ayo pergi. Kami akan keluar dan Anda bisa membiarkan saya melihat senjata tersembunyi yang Anda bawa kembali. Bagus. Keempatnya memasuki halaman, dan Ning Fengzi memerintahkan agar tidak ada yang masuk, lalu menoleh ke putrinya. Rongrong, bagaimana kamu ingin mencobanya? Ning Rongrong memikirkannya, lalu tatapannya yang kurang niat baik jatuh pada kedua kakek itu. Kakek pedang, akan lebih baik bagi kita untuk mencobanya. Kamu sangat luar biasa, kamu tidak akan terluka. Orang tua berpakaian putih tersenyum sedikit, berkata, itu belum pasti, tulang-tulang tua pedang kakekmu ini tidak sekokoh bonek kakekmu. Orang tua keriput itu mengerutkan bibirnya dengan jijik, karena kamu takut, biarkan aku yang melakukannya. Orang tua berpakaian putih itu memelototinya, puji Anda sedikit dan semangat Anda tinggi. Menyingkir. Aku akan menemani putri kecil kita. Gadis, gunakan senjata tersembunyi itu dengan bebas. Kakek akan membela. Ning Rongrong terkikik, berkata, bagus. Menjentikan pergelangan tangannya, dengan kilatan cahaya redup dari alat roh di pergelangan tangannya, Zuge crossbow yang saleh jatuh ke tangannya. Dia secara alami tidak perlu memikirkan apakah dia akan menyakiti lelaki tua berpakaian putih itu. Kedua tetua ini bisa dikatakan sebagai pilar pendukung dari sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Mereka adalah penjaga sekolah. Judul orang tua berpakaian putih itu adalah pedang, bernama Chen Xin. Judul Douluo dipuji sebagai serangan terkuat, kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 96.
Orang tua keriput itu bernama Tulang, bernama Gurong. Dikenal luas menggunakan transformasi licik, kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 95. Mereka adalah dua kekuatan terkuat di zaman saat ini, dan bahwa 7 harta karun genteng sekolah dapat peringkat di antara 7 klan besar diakui terkait dengan semangat pendukung superlatif mereka, tetapi itu benar-benar juga terkait erat dengan dukungan dari dua judul ini. Douluo. Evaluasi aula roh dari sekolah Ubin berkilau harta karun 7 adalah seperti itu. Ketika pedang dan tulang bergabung dan guru sekolah genteng 7 harta karun muncul, sebuah kedipan menjadi cahaya yang tak tertandingi. Pertimbangkan, dua sistem serangan kekuatan judul Douluo di bawah dukungan terkuat Spirit Seven Treasure Glazetile Pagoda. Berapa banyak orang yang bisa melawan mereka? Orang tua berpakaian putih, pedang Douluo Chenshin, mengangkat tangannya, menatap Ning Rongrong sambil tersenyum, menunjukkan dia bisa mulai. Ning Rongrong tidak sopan, dengan cepat mempersenjatai Dewa Zhuge Crossbow. Serangkaian suara bergema-bergema. Tatapan Ning Fengzi tidak pernah meninggalkan putrinya. Saat mempersenjatai hampir selesai, tiba-tiba pergelangan tangan kiri Ning Rongrong bergerak sedikit, 3 bayangan hitam melesat, menembaki dada Chenshin dalam formasi segitiga. Cukup bagus. Pedang Douluo Chenshin bahkan tidak bergerak. Tepat saat ketiga anak panah berlengan diam itu hendak mengenai dia, tiba-tiba udara tanpa sedikit berubah dan 3 anak panah berlengan diam itu secara bersamaan membeku di udara. Saat berikutnya mereka jatuh ke tanah menjadi 6 bagian, masing-masing anak panah terbelah. Itu adalah energi pedang yang meledak dari dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak menggunakan jiwanya. Tapi saat 3 panah lengan diam-diam jatuh ke tanah, benar-benar berlawanan dengan keheningan mereka, suara mendengung yang kuat disertai dengan suara logam meletus dalam sekejap, 16 baut panah esensi besi hitam pekat meluncur dari Godly Zhuge Crossbow. Suara nyaring baru saja meningkat ketika baut panah sudah mencapai pedang Douluo. Orang tua berpakaian putih Chenshin mulai sedikit, tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Beberapa dekade pengalaman bertarung memungkinkannya untuk merasakan kekuatan serangan lawan dari petunjuk sekecil apapun. Bagaimana mungkin seseorang yang ahli menyerang mengabaikan serangan lawan? Jari seperti pisau, membalikan telapak tangan kanannya, seolah-olah udara terkoyak saat energi putih melonjak dari telapak tangannya, dalam sekejap itu seperti pedang besar yang ditebas di depannya. Dang 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 dang. Serangkaian ledakan yang ramai bergema, cahaya putih yang dipotong pedang Douluo memercik ke 16 titik dalam riak. Pada saat yang lama telah memudar dan kekuatan baru belum lahir, kiri Ning Rongrong telah menyapu dadanya, dan dengan suara mendengung yang lembut kabut keluar dari celah pakaiannya di dadanya, langsung menyelimuti pedang Douluo. Chenshin teralihkan sesaat, ada racun? Berbalik di tempat, meskipun tangan kanannya terulur, dia masih memiliki tangan kirinya. Menyapu tangan kirinya dia tidak hanya menyebarkan kabut, tetapi bahkan jarum baja yang tersembunyi di dalamnya. Kakek pedang sangat bagus. Ning Rongrong dengan penuh semangat berlari ke arah pedang Douluo. Pedang Douluo tersenyum sedikit, berkata, senjata tersembunyi ini benar-benar bagus, terutama baut busur silang yang barusan memiliki kekuatan serangan yang sangat baik. Jika seorang Spirit Master di bawah peringkat 40 ceroboh, mereka tidak akan mampu menahannya. Ning Rongrong sudah berada dalam jarak 10 meter dari pedang Douluo, dan dengan bangga berkata, tapi tentu saja. Di arena roh, mengandalkan serangan terfokus dari Godly Zhuge Crossbow kami mengalahkan tim Spirit Master level 40. Semakin banyak orang yang menggunakannya pada saat yang sama, semakin hebat kekuatan dari Godly Zhuge Crossbow. Namun, panah Zhuge yang saleh ini masih tidak bisa mengancam kakek pedang. Saat berbicara, dia menginjak tanah dengan terburu-buru, dan 3 bayangan tiba-tiba dengan tenang keluar dari luar paha kirinya, dan pada saat yang sama sebuah belati terbang keluar dari ujung sepatunya. Pisau lempar ditembakkan langsung ke wajah pedang Douluo, sementara 3 bayangan tak bersuara itu menyerang 3 bagian bawah vitalnya. Sekarang Ning Rongrong kurang dari 10 meter dari pedang Douluo. Pada jarak ini senjata tersembunyi hanya berupa kilatan. Pada saat yang sama kakinya yang lain menginjak ke bawah, dan serangan serupa muncul sekali lagi seperti gelombang. Tujuannya adalah untuk menemukan momen ketika pertahanan pedang Douluo melemah. Pedang Douluo dengan agak berlebihan mengatakan, Tuhanku, masih belum selesai. Kedua tangan secara bersamaan terpisah di dadanya, tentu saja dia tidak akan melepaskan kekuatan roh di depan karena itu akan melukai Ning Rongrong. Di bawah lengan bajunya yang besar muncul 2 titik tajam kekuatan roh, di bawah tarikan udara, 2 belati terbang dan 6 baut panah halus secara bersamaan dikirim terbang. Gabeng. Suara mekanis logam bergema-bergema hampir bersamaan. Tembakan kedua dari Godly Zhuge Crossbow telah disiapkan dengan tenang oleh Ning Rongrong. 16 baut panah lainnya berkedip-kedip dari jarak dekat dalam sekejap,
pada saat yang sama powder shooting shadow di dadanya meledak. Baut panah dan jarum baja membentuk serangan yang praktis tanpa batas. Selama pedang Douluo bahkan sedikit ceroboh dia akan segera menderita luka. Baik. Chen Xin berteriak, tubuhku seperti pedang. Segera, halaman tampak diterangi oleh matahari, kilau logam yang kuat tiba-tiba meletus. Orang tua berpakaian putih di depan Ning Rongrong tampak seperti tornado logam. Suara tidak harmonis yang menusuk telinga naik pada saat yang sama. Semua senjata tersembunyi di depannya, apakah jarum baja atau baut panah, benar-benar berubah menjadi potongan logam yang melayang di udara. Dan di belakangnya, dengan panjang 2 meter dan lebar 1 ci, sebuah pedang besar yang sederhana dan tanpa hiasan tergantung di udara. 2 kuning, 3 ungu, 4 hitam, 9 cincin roh melingkar di sekitarnya. Ini adalah pedang-pedang Douluo. Semangat alat kelas 1. Kakek pedang sangat luar biasa. Ning Rongrong berdiri di tempat bertepuk tangan. Begitu pedang Douluo melepaskan rohnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan roh tajam menyapu kedua sisi tubuhnya. Dia tahu betul bahwa jika dia adalah musuh, saat ini dia mungkin sudah hancur berkeping-keping. Melihat Ning Rongrong berlari ke arahnya, pedang Douluo Chen Xin membelai kepala Ning Rongrong, berkata sambil tersenyum, "Kamu juga sangat luar biasa." Kakek bahkan harus mengeluarkan semangatnya. Seorang Spirit Master di level Anda, apalagi sistem tambahan, bahkan sistem serangan kekuatan mungkin tidak dapat membuat saya melakukan itu. Senjata tersembunyi ini benar-benar luar biasa. Terutama ketidaktepatan mereka. Ning Rongrong berpikir dalam-dalam dan mengangguk. Itu benar, saudara ketiga saya berkata bahwa senjata tersembunyi pasti tidak terduga. Mengambil keuntungan dari ketidaksiapan musuh mereka dapat menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, gerakan mengangguk Ning Rongrong tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Dengan suara gabeng, garis cahaya dingin keluar dari punggungnya, terbang langsung ke wajah pedang Douluo. Itu benar-benar terlalu dekat. Bahkan kekuatan seperti pedang Douluo tidak memiliki kesempatan untuk menghindari panah menghias bunga taut kembali mekanis. Dia bisa bertahan secara alami, tapi semangatnya terlalu kuat. Dengan Ning Rongrong sedekat ini, jika dia menggunakan jiwanya, Ning Rongrong pasti akan terperangkap dalam efeknya. Dengan kemampuan roh tirani, putri kecil di depannya pasti akan mati. Pikiran itu terlintas di benak Chen Xin seperti kilatan petir, dan tanpa daya dia tidak punya pilihan selain membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit baut panah itu. Pada saat ini pedang Douluo sama seperti Zhao Wuji yang saat itu menderita di bawah senjata tersembunyi Tang San. Meskipun panah hiasan bunga taut kembali kuat, itu tidak setinggi gigi pedang Douluo. Namun, ketika baut panah terkena tekanan, itu menyemburkan racun yang terkandung di dalamnya, langsung ke mulut pedang Douluo. Untungnya, racun ini masih bukan edisi baru Tang San, tetapi meskipun demikian, pedang Douluo segera merasakan lidahnya mati rasa sepenuhnya, dan dengan sangat khawatir sosoknya berkedip, secara bersamaan menyemburkan racun dan baut panah ke samping sambil membuka jarak ke Ning Rongrong. Melihat penampilan panik pedang Douluo, Ning Fengzi dan Bone Douluo gurong keduanya melompat ketakutan, buru-buru pergi. Ning Rongrong juga tidak menyangka pedang Douluo yang begitu tangguh benar-benar akan diambil, dan segera panik, berlari ke arah pedang Douluo. Jangan datang gadis. Tulang tua kakek pedang tidak tahan dilempar lagi. Pedang Douluo berbicara dengan tidak jelas, pada saat yang sama dengan cepat memadatkan kekuatan roh di dalam tubuhnya, langsung memaksanya masuk ke lidahnya untuk menghilangkan racun. Dia tidak punya pilihan selain menggigit ujung lidahnya, meludahkan racun ungu hitam ke samping bersama dengan darah, dan raut wajahnya agak mereda. Mengandalkan kekuatan rohnya yang lebih dari 90 peringkat, bahkan racun poison Douluo Dugubo mungkin tidak dapat memengaruhinya, apalagi racun kecil ini. Tapi racun yang masuk ke mulutnya secara tiba-tiba masih bukanlah sesuatu yang diharapkan pedang Douluo. Rongrong, berlutut. Ning Fengzi berteriak dengan tegas. Ning Rongrong tidak berani melangkah maju, berlutut dengan rapi dan menyedihkan di tanah, tapi matanya merah, air mata akan mengalir keluar. Bone Douluo yang melihat pemandangan ini tidak tahan untuk tetap tidak terlibat, dan dengan sekejap segera mencapai sisi Ning Rongrong, menariknya ke pelukan. Fengzi, kenapa kamu seperti ini? Itu semua kesalahan kakek tua Chen Xin. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Rongrong kita? Hanya apa yang disebut, tidak pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang. Ini hanya membuktikan efek senjata tersembunyi itu lebih baik. Rongrong, bagus sekali, biarkan kakek Bone melampiaskan amarahnya. Haha, aku belum pernah melihat kakek murahanmu pedang memotong sosok yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Anda cukup yakin memiliki keanggunan pragmatis yang licik dari kakek Anda Bone.
Paman Bone, kamu. Ning Fengzi tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu berapa kali dia melihat adegan yang sama sebelumnya. Setiap kali dia akan mendisiplinkan putrinya, baik Paman Sword dan Paman Bone akan segera ikut campur, dan kedua kakek ini adalah orang-orang yang bahkan dia tidak berani menyinggung. Ning Rongrong menyelinap keluar dari pelukan Bone Douluo, dengan cepat berlari ke depan pedang Douluo. Kali ini dia berlutut sendiri di depannya tanpa Ning Fengzi mengatakan apapun. Air mata mengalir di wajahnya, kakek pedang, itu adalah kesalahan Rongrong. Anda menghukum Rongrong. Melihat kepanikan dan penyesalan di mata putrinya, Ning Fengzi tidak bisa menahan tatapan kosong. Dalam kesannya, anak perempuan tipe iblis perempuan kecil ini tidak akan pernah mengakui kesalahan. Tampaknya perjalanan ke Akademi Shrek ini benar-benar tidak sia-sia. Pedang Douluo juga secara bertahap tenang sekarang, bersih dari racun setelah meludahkan kelebihan sebelumnya. Dengan tergesa-gesa dia mengulurkan tangan untuk menarik Ning Rongrong. Rongrong yang bagus, jangan menangis. Itu adalah kakek pedang yang tidak memiliki keterampilan. Bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Kami setuju untuk menguji senjata tersembunyi. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Senjata tersembunyi ini benar-benar tidak terduga. Mengatakan ini, tatapannya beralih ke Ning Fengzi di sisinya. Guru sekolah, jika mungkin kita harus memiliki senjata tersembunyi ini yang membuat pemuda bergabung dengan sekolah dengan biaya berapapun. Kata-kata terakhir pedang Douluo sangat serius, dan dengan cara dia memanggil Ning Fengzi sebagai guru sekolah, dapat dilihat betapa pentingnya dia melekat pada masalah ini. Ning Fengzi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mampu mengandalkan senjata eksternal ini untuk memaksa judul Douluo menggunakan rohnya dan bahkan menderita. Seberapa besar efek senjata tersembunyi ini? Memang itu karena pedang Douluo mengkhawatirkan Ning Rongrong. Tetapi pada saat yang sama mereka semua tahu bahwa Ning Rongrong akan menggunakan senjata-senjata ini dan agak melindunginya. Jika mereka menghadapi musuh, dan murid langsung Seven Treasure Glazetile School belum pernah memiliki kemampuan untuk menyerang, lalu tiba-tiba mengeluarkan senjata tersembunyi ini. Pemandangan seperti apa itu? Ning Fengzi jelas dianggap sebagai guru sekolah yang bijaksana. Membuat keputusan cepat, dia berkata kepada Ning Rongrong, "Rongrong, jangan bicarakan masalah ini kepada siapapun di sekolah saat ini. Besok saya akan mengikuti Anda ke Akademi Shrek Anda, dan kami akan menyelesaikan masalah ini dengan benar dengan saudara ketiga Anda." Hati Ning Fengzi membara. Hari ini putrinya benar-benar membawa terlalu banyak kejutan. Bahkan sebelum berbicara tentang senjata tersembunyi ini, variasi dari semangat putrinya, atau mungkin untuk mengatakan evolusinya, mencapai tingkat pagoda ubin 9 harta karun sejauh ini adalah yang paling penting bagi sekolah 7 harta karun genteng. Dia menantikan untuk bertemu dengan pemuda yang telah memberi Ning Rongrong semua ini. Tidak peduli bagaimana, sebagai ayahnya, dia harus mengungkapkan itu. Melihat roh Ning Rongrong sendirian, Tang San telah membuat bantuan besar untuk sekolah ubin kaca 7 harta karun. Pada saat yang sama, Ning Fengzi diam-diam masih memiliki gagasan lain. Jika dia benar-benar bisa merekrut pemuda jenius ini, maka mungkin dalam beberapa dekade, Seven Treasure Glazetile akan memiliki judul Douluo lain sebagai wali. Umur dari judul Douluo memang sedikit lebih lama dari orang biasa, tapi bagaimanapun juga itu terbatas. Apakah itu pedang Douluo atau Bone Douluo? Keduanya sudah berusia lebih dari 80 tahun. Beberapa dekade lagi mungkin tidak perlu dikhawatirkan, tetapi setelah dekade itu, dia harus memastikan akan ada seseorang untuk menggantikannya sehubungan dengan putrinya. Pada saat yang sama dengan kembalinya Ning Rongrong yang menyebabkan perubahan di sekolah 7 harta karun genteng, Tang San terus berkultivasi. Luka yang dideritanya sebenarnya tidak ringan. Setelah Tang San kembali ke asrama, dia terus berkultivasi hingga keesokan paginya sebelum bangun. Dengan perlahan membuka matanya, dia bisa melihat dari cahaya di luar jendela bahwa hari sudah subuh. Menarik napas dalam-dalam, Tang San merasakan kondisi di dalam tubuhnya dan bersyukur menemukan bahwa rasa sakit di dalam telah benar-benar memudar. Semuanya kembali normal. Rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka di bawah pengaruh sumur es dan apiin yang telah menyebabkan langit dan bumi mengubah transformasi ke tubuhnya. Bukan hanya kulit permukaannya yang menjadi lebih tahan lama, tetapi pada saat yang sama membuat bagian dalamnya jauh melebihi orang biasa. Sama seperti yang dikatakan Tang San sendiri, sementara efek ramuan harta karun abadi tidak sedikit, dua harta abadi yang ekstrim menyatu bersama memiliki efek yang bahkan mendekati harta abadi di antara harta abadi, Yearning Heart Broken Red. Tetapi karena energi es dan api yang terkandung di dalamnya, mereka harus diserap sedikit demi sedikit. Itu mungkin membutuhkan waktu seumur hidup untuk Tang San. Pandangannya tertuju pada kertas di atas meja asrama.
Di atas kertas ada salah satu sosis besar Oscar. Di tempat tidur lain, Oscar diam-diam sedang berkultivasi, setelah kembali pada suatu saat. Tang San mengambil kertas dan sosis dari meja, melihat tulisan tangan yang anggun. Oscar sudah kembali, aku akan kembali dulu. Makan sosisnya setelah kamu bangun tidur. Aku akan datang menemuimu lebih awal besok, Xiao Wu. Tidak membaca ringkasannya, Tang San mau tidak mau merasakan kehangatan di hatinya. Menelan sosis, dia merasakan tubuhnya memanas, akhirnya menghilangkan jejak ketidaknyamanan terakhir. Saat kekuatan rohnya meningkat, semua sosis Oscar juga memiliki efek yang meningkat. Selain digunakan sebagai makanan, kemampuan pemulihan sosis pemulihan ini juga meningkat pesat. Melipat catatan itu ke dadanya, Tang San diam-diam meninggalkan kamar dan keluar dari asrama. Menggunakan beberapa pijakan yang tertinggal dari konstruksi gedung, dalam beberapa lompatan dia mencapai atap. Saat ini adalah saat langit menunjukkan cahaya fajar yang pertama, di cakrawala hanya terlihat sedikit putih. Secara alami mengedarkan keterampilan misterius surga di dalam tubuhnya, setelah menghubungkan meridian penetrasi, kecepatan keterampilan surga misterius telah meningkat pesat. Tang San secara bertahap ditutupi dengan kilau berkabut putih berkumpul di matanya. Mata setan ungu secara bertahap melepaskan cahaya di bawah dukungan skill surga misterius. Cahaya putih di ufuk timur berangsur-angsur menjadi jernih, dan warna ungu di mata Tang San juga berangsur-angsur menjadi lebih intens. Selain warna ungu asli, masih ada lapisan kemegahan keemasan samar. Seiring dengan ki ungu yang secara bertahap muncul di cakrawala yang memutih, cahaya di mata Tang San juga menjadi lebih intens. Cahaya ungu keemasan melesat keluar dari dalam matanya seperti dua berkas cahaya, menyemburkan satu ci penuh atau lebih dari dalam matanya, cahayanya berfluktuasi, dan bersamaan dengan proses penarikan dan pengosongan itu tampaknya dapat dengan mudah menyerap warna ungu. Ki dari timur. Di bawah pengaruh bulan purnama mengenakan embun musim gugur, mata setan ungu telah membuat lompatan kualitatif. Meskipun melihat dari luar sekarang, mata Tang San melesat keluar dan menerima cahaya ungu keemasan. Dari sudut pandangnya sendiri segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Mata setan ungunya secara resmi memasuki tingkat ketiga, biji mustard. Saat digunakan sekarang, di depan matanya adalah tahap yang benar-benar berlimpah, dunia dengan semua warna dalam kelimpahan, dia bahkan bisa dengan jelas membedakan partikel debu di udara yang tampaknya kosong. Setelah memasuki tingkat kedua, meskipun Tang San telah berkultivasi setiap hari, dia hanya membuat kemajuan menit dengan mata setan ungunya. Sekarang dengan bantuan bulan purnama mengenakan embun musim gugur, latihan paginya memberinya perasaan bergerak 1000 li dalam satu hari, seolah-olah dia bisa melihat ki ungu di cakrawala terbang ke matanya, dan cahaya ungu keemasan itu. Di kedalaman matanya memberi lebih banyak perasaan melihat melalui hati dan jiwa orang-orang. Ki ungu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Saat gumpalan ungu itu berlalu dengan tenang, cahaya keemasan ungu di mata Tang San tidak menghilang. Dia menemukan bahwa dia benar-benar dapat mengandalkan kendali kesadarannya untuk melihat segala sesuatu hingga 1 kilometer jauhnya. Bahkan kabut pagi tidak dapat menghalangi tatapannya yang tajam. Setelah hari itu ketika dia menggunakan embun musim gugur mengenakan bulan purnama, Tang San merasakan mata setan ungu mendapatkan sesuatu. Tetapi sampai sekarang dia belum sepenuhnya memahaminya. Tapi itu tidak sesederhana meningkatkan penglihatan. Menarik napas dalam-dalam, energi putih di sekitarnya mengalir ke mulutnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Setelah skill surga misterius beredar di saluran energinya 3 kali perlahan-lahan tenggelam ke dalam dantiannya. Suatu malam kultivasi bersama dengan mata setan ungu membaik tampaknya agak memperkuat keterampilan surga misteriusnya secara keseluruhan. Dia menunjukkan senyum tipis, pada tingkat ini dia mungkin benar-benar bisa mencapai tahap tertinggi dari skill surga misterius. Lagi pula, ini tidak perlu waktu lama. Lagi pula, saat ini dia masih belum berumur 14 tahun. Ketika Tang San kembali ke asramanya, Oscar tidak hanya terbangun, tetapi Xiao Wu juga datang. Melihat Tang San memiliki ekspresi yang biasa, Xiao Wu segera tampak rileks. Oscar berkata sambil tersenyum masam, "Little San, aku benar-benar harus menderita saat kamu terluka kali ini." Baru saja Xiao Wu datang dan membangunkanku, ingin tahu di mana kamu berada. Jangan beritahu saya bahwa dia tidak tahu Anda pergi keluar untuk berkultivasi setiap pagi. Xiao Wu tersipu, apa yang Anda pahami, ini hanya masalah. Apa kau baik-baik saja? Tang San mengangguk, berkata, saya baik-baik saja. Xiao Wu tersenyum berkata, kalau begitu kita akan pergi sarapan. Paman sosis besar, lanjutkan saja budidaya. Oscar dengan sedih berkata, budidaya kentut?
aku akan pergi makan denganmu juga. Benar juga. Little Sun, kudengar kemarin kau menyingkirkan Raja Roh peringkat 58? Itu terlalu luar biasa. Tang San tersenyum berkata, ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Pertama-tama, lawannya ceroboh dan tidak melihatku dengan jelas. Keberuntungan berperan besar dalam mengalahkannya. Itu adalah spirit master tipe kekuatan penuh, yang dikendalikan dengan sempurna oleh sistem kendali saya. Meskipun demikian, saya masih harus mengandalkan racun dan 8 tombak laba-laba untuk nyaris tidak bisa menang. Jika kami melakukannya lagi, saya hampir pasti bukan tandingannya. Kekuatan senjata tersembunyi terutama mengandalkan kejutan. Selama lawan siap, dengan celah kekuatan roh sebanyak 20 peringkat, aku tidak akan memiliki kesempatan. Oscar menyeringai, berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu menang kali ini. Anda benar-benar mendapatkan kehormatan untuk Akademi Shrek kami. Setelah kami membawa kembali kemenangan dari kompetisi besar Akademi Master Jiwa tingkat lanjut, Akademi Shrek kami mungkin menjadi salah satu organisasi guru jiwa paling terkenal di seluruh benua. Kami juga harus bekerja keras. Dengan ramuan abadi Anda, saya pikir dalam setengah tahun sebelum kompetisi ini, kita semua akan memiliki kesempatan untuk menembus peringkat ke-40. Ayo makan. Tumbuhan harta karun yang abadi memberikan kesempatan yang baik bagi Shrek Seven Devils yang sangat berbakat. Mereka semua adalah bakat, dan lebih jauh menambahkan bantuan esensi langit dan bumi ini, di antara rekan-rekan mereka sudah tidak ada yang bisa melampaui mereka. Ketiganya meninggalkan asrama, dan saat mereka berjalan, Tang San berkata, kompetisi agung master jiwa tingkat lanjut itu mungkin tidak semudah itu. Meskipun kekuatan kami cukup bagus, kami masih harus berurusan dengan guru roh berusia 25 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak jenius di benua? Jangankan yang lain, tim kaisar sekuat kita, pada saat kompetisi mereka mungkin juga telah mencapai peringkat ke-40. Kali ini saya khawatir mereka tidak akan memberi kami kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam lagi. Selama Yu Tianheng dan 2 guru jiwa kura-kura hitam itu dapat menunjukkan kekuatan mereka, mereka juga akan sangat sulit untuk dihadapi.